Nah, oke, sekarang kita lanjut ke materi tentang konfigurasi elektron untuk hari ini. Konfigurasi itu apa sih sebenarnya, Bu? Konfigurasi itu kata bahasa sederhananya mungkin pengaturan posisi gitu ya. Misalnya konfigurasi duduk kalian di kelas. Oh, yang satu harus berisi, sebelahnya harus kosong kan gitu ya waktu tatap muka. Nah, contohnya seperti itu namanya konfigurasi. Jadi elektron itu nggak bisa sembarangan masuk ke bilangan-bilangan yang tadi. Jadi nggak bisa sembarangan masuk ke kamar-kamar atau subkulit yang tadi udah ibu tunjukkan. Dia ada aturannya. Nah, aturannya itu ada 3 aturan dasar untuk konfigurasi elektron. Yang pertama, kita bahas tentang aturan Aufbau. Menurut aturan Aufbau, elektron itu akan menempati tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu, baru dia menuju ke yang lebih tinggi. Nah, bagaimana tentunya kita menentukan yang lebih rendah siapa, yang lebih tinggi siapa? Makanya ada ini, aturan tingkatan energi. Ini yang harus kalian kuasai, kalian harus bisa membuat ini untuk bisa membuat konfigurasi, gitu ya. Gampang, tinggal kan tadi kita tahu bahwa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu yang ini ya. Tuh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu kan bilangan kuantum utama. Berarti yang ini ibu tulis 1, ada 2, ada 3, ada 4 itu ibu nulis bilangan kuantum utama. Nah, terus kalau SPDF-nya tadi apa? Bilangan kuantum azimut. Betul. Jadi ini ibu nulisin bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Setelah itu, kalian tinggal ikuti panah yang ibu buat ini. Misalnya, masukkan dari sini dari paling atas. Masuk pertama kali ke 1S berarti dia yang paling rendah. Lanjut, ikutin panahnya ke 2S berarti habis 1S baru 2S gitu kan ya. Lanjut panahnya habis 2S ke 2P, habis 2P ke 3S dan seterusnya. Jadi kalau misalkan diurutkan seperti ini contohnya. Dari 1S, lanjut ke 2S, lanjut ke 2P, 3S, lanjut ke 3P, 4S, lanjut ke 3D dan seterusnya. Berarti 3D, 4P, 5S dan seterusnya gitu ya. Nah, yang harus diingat maksimal elektron di subkulit S itu ada 2. Jadi kalau ada 1S cuman bisa diisi oleh 2 orang atau 2 elektron. 2S juga cuma bisa diisi oleh 2 elektron dan seterusnya gitu ya. Nah, oke, aturan yang kedua itu namanya larangan Pauli. Menurut larangan Pauli, setiap elektron itu tidak boleh punya keempat bilangan kuantum yang sama. Bilangan yang udah kita bahas tadi, yang 4 ini, itu semuanya nggak boleh sama. Dari misalkan 1 sama 0 sama, misalkan dua buah elektron itu nggak boleh punya bilangan kuantum yang sama. Nah, jadinya akibatnya apa? Akibatnya ini nih, kan satu kamar bisa diisi oleh 2 orang ya. Satu kamar ini ingat cuma bisa diisi oleh 2 orang. Akibatnya ada elektron yang arahnya searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam, berputarnya rotasinya itu ya. Nah, makanya jadi ada yang bilangan kuantum keempat, namanya bilangan kuantum spin atau S. Nah, S di sini plus setengah nilainya kalau arahnya ke atas, minus setengah kalau arahnya ke bawah gitu ya. Nah, oke, sekarang kita pindah ke kaidah Hun. Kaidah Hun ini apa sih? Katanya ketika mengisi orbital itu harus diisi sendiri dulu atau jomblo dulu baru berpasangan. Maksudnya gimana? Contoh kalau kita punya subkulit L sama dengan 1, berarti M-nya itu kan ada 3 kamar ya. Ada min 1, ada 0, ada plus 1. Nah, kalau misalkan kita mau ngisi orbital ini, itu harus yang warna biru dulu nih, kayak ibu. Jadi ke atas semua dulu, sendiri-sendiri. Kalau misalkan udah penuh baru ke bawah. Contoh kalau ini ngisinya 6 berarti semua keisi gitu ya. Kalau cuma ada 4 yang ngisinya berarti yang ke atas dulu semua masukin. Kalau udah selesai baru ada yang ke bawah yang merah ini. Nah, ini elektron terakhirnya yang merah yang terakhir kita masukkan gitu ya. Nah, oke, sekarang kita terapkan aturan tadi dalam menuliskan konfigurasi elektron untuk Na, nomor atom Na-nya 11. Tentunya karena yang namanya ini konfigurasi elektron gitu kan ya, makanya kita harus tahu dulu jumlah elektron dari Na. Berapa sih jumlah elektron Na? Karena ini berupa atom gitu ya, netral, makanya jumlah elektron sama dengan nomor atom, jadi 11. 11 ini kita masukkan ke tingkat-tingkat energi yang tadi. Berarti kan yang pertama 1S, masukin 1S. S itu maksimalnya cuma 2 kan, makanya masukin 2 ke sini. Dari 11 elektronnya kita udah masukin 2 ke sini. Oh, berarti sisanya ada 9 lagi. Lanjut ke
habis 1S apa? 2S gitu kan ya. Nih 1S, 2S. Oke. Lanjut ke 2S. S karena S juga ujungnya sama, berarti cuma bisa nampung 2 juga sama. Berarti baru masuk 4 kan ke sini ya. Lanjut, habis 2S apa lagi? 2P. Tuh habis 2S 2P. Berarti masuk ke sini. Kalau P maksimalnya berapa? Oh, P maksimalnya 6 nih. Nah, makanya jadi 2P 6 kayak gitu ya. Ini baru berapa? Baru 10 kan gitu. Berarti tinggal masukin satu lagi ke mana? Ke 3S. Setelah 2P kan 3S. Masukinlah yang satu ke 3S. Udah, ini yang namanya konfigurasi elektron. Mudah bukan?